hari. Nah, yang kontrak ketiga saya pulang ke Indo, Mbak Yuni. Terus? Terus mau tanya itu uang cuti tahunan dapat enggak, Mbak? Biar saya nggak malu gitu loh, Mbak, mau tanya, Mbak. Kalau sampean keluar sampai di hari terakhir, yang sampean kan sudah cuti. Jadi sampean cuma dapat gaji sampai di hari terakhir sampean kerja. Oh. Jadi kalau sampean udah ambil cuti liburan pulang Indonesia, sampean harus kerja sampai di hari terakhir itu. Jadi gajinya sampean sampai hari terakhir itu. Bukan berarti sampean sudah. Nah, iya. Kalau sampean sudah dapat liburan ya kan nggak mungkin dapat gaji lagi, kan gajimu itu berbayar, sudah dapat gajian itu. Tapi kalau kamu tidak pernah libur, terus kamu kerja sampai di hari terakhir kamu kerja, kamu akan mendapatkan cuti tahunan. Kan kamu sudah ambil. Pantasan. Iya, kan kamu sudah ambil toh, udah ambil libur kan? Iya no. Kalau kamu tidak libur, kamu ambilnya di hari terakhir, berarti kamu dapat cuti tahunan. Karena kamu nggak ambil. Ini yang banyak teman-teman gagal paham, dikiranya sudah cuti, masih dapat uang 2 minggu, masih bisa 2 minggu sebelumnya keluar. Ini yang salah, mindsetnya mbak-mbak itu kelirunya di situ. Kan kamu sudah cuti. Nggak paham ya? Jadi kalau sudah cuti, uang cuti tahunan itu sudah majikan nggak ngasih gitu loh ya? Ya enggak dong, kan sampean sudah cuti. Tapi tetap dapat gaji sampai di hari terakhir kamu kerja. Tapi kan nggak kerja, Mbak, cuman kerja. Saya kan pulangnya bukan 1 bulan, 28 hari. Jadi yang digaji cuma yang 2 hari itu loh, Mbak. Kan tiap tanggal 1 gajian saya gitu loh, Mbak. Berarti kan kamu tidak digaji. Kalau kamu tidak digaji, ya berarti kamu dapat cuti tahunan, dapat. Jadi waktu kamu libur kamu nggak digaji. Waktu libur saya digaji. Yang Lah, ya. bulan kan gini, Mbak. Saya kan pulangnya tanggal 1. Gajian saya kan tanggal 1. Jadi saya tanggal 1 itu digaji. Sama dikasih uang tiket. Terus dikasih uang naik taksi gitu loh, Mbak. Karena saya kan tidak punya data jenengan. Saya tidak punya data jenengan. Saya tidak berani ngomong. Cuman berdasarkan pengalaman saya, kalau sudah cuti tahunan berbayar, otomatis sampean di hari terakhir ya nggak dapat. Tetapi kalau sampean libur tidak digaji, itu sampean pasti dapat. Itu aja. Aku nggak tahu yang mana satu punyamu. Iya. Ada yang lain lagi? Ini, Mbak, saya kan janji, katanya saya dulu kan sudah nggak kuat, nggak kerja, kan ini dulu kan pembantunya 2, itu, Mbak. Terus yang satu sudah nggak kerasan pulang ke Indo, nggak kerja lagi, jadi saya sendirian. Jadi gajinya standar, cuman saya nggak dikasih libur, Mbak Yuni. Tapi ya dikasih libur, tiap tanggal merah saya dikasih 500 uang lemburannya gitu loh, Mbak. Terus masalahnya di mana? Jadi, nah terus masalah gaji itu standar, Mbak. Kan biasanya kan ini ganti pempes betul sih, yang ngising di tempat malam ya bangun. Biasanya orang 2. Tapi anehnya majikan itu taktik, Mbak. Saya nggak boleh libur 1 bulan itu. Meskipun tanggal merah kayak hari Minggu kayak saya nggak dikasih libur. Ya komplain sama majikannya. Kenapa nggak komplain sama majikan? Nah, saya ngomong, kenapa saya nggak dikasih libur, kan capek gitu. Ya udah, tak kasih satu kali aja, katanya 1 bulan untuk ngurusin ngirim duit lah, ngurusin acara apalah. Tapi saya dipotong, Mbak, 500 gitu loh kalau libur. Ya jangan mau. Kalau kamu mau ya orang akan diem. Kan masalahnya kamu diem. Ya kan masalahnya kamu diem. Siapa yang bisa komplain mau kamu diem? Yang harus ngomong kan kamu. Loh, itu kan sudah lebih dari cukup, Mbak. Biasanya kan 200 atau 150. Lah dia motong 500, Mbak. Loh, lah iya kamu harus ngomong sama mereka ya bilang nggak mau dong. Alasannya, Mbak, kan nggak kerja.
liburan, waktunya liburan. Kenapa dipotong gajimu? Iya 500. Lah ya, kalau kamu liburan kok dipotong sih, saya nggak paham nih. Coba kondisikan dengan PT-mu, agenmu. Harus ngomong sama agenmu dong. Kalau kayak gitu harus ngobrol sama agennya. Kan kadang-kadang 4 cuman Mbak, minggu gak ada tambahan-tambahan kan. Di hari-hari biasa itu udah ada cuman minggunya 4. Ya dapat 1.500 doang Mbak. Makanya kalau kamu ada sesuatu yang tidak paham, ngomong sama agenmu sayang. Kalau sama Miss Yuni kan Miss Yuni nggak punya datamu, bener gak sih? Iya. Harus ngomong sama agent, ada apa-apa itu apa gunanya agent ya? Kalau kamu nggak tahu bisa nanya, kalau ada apa-apa bisa bantu kamu, kan dia agentmu sayang. Iya, tapi agennya orang Hongkong Mbak, belani majikan nih. Ya sudah tahu dia belani majikannya ya jangan renew. Enak kan? Enak kan? Kalau dia tidak cocok, kamu merasa tidak sesuai ya jangan renew sama dia. Titik. Iya, cuman satu orang Mbak, ada orang Indonesianya, cuman suami istri itu loh. Jadi kalau ada apa-apa itu saya kan kemarin kan paspor saya sama kontrak semua dipegang sama majikan walaupun saya udah tua di sini Mbak. Nah terus saya mau buka rekening, minta ke agent ini langsung nelpon majikan marah sama saya Pak. Ya kan harusnya kamu pamitan juga sama majikan untuk buat apa ya? Agenmu nggak salah, agenmu bener. Takut ngambil bank katanya. Ya bener. Ya bener, kan banyak orang ngambil bank, ya nggak salah juga. Kamu yang nggak tahu apa-apa jadi korban. Memang seperti itu. Itu sekarang ini banyak orang yang pinjem uang bank. Pantesan saya buka rekening bank ke BNI, langsung diantar naik taksi saya berdua sama majikan. Kayak anak kecil gitu loh. Diantar buka di daftar gitu loh. Ya bener loh. Nggak punya data apa-apa. Ya bener loh, nggak salah loh. Lagi saya mau tanya ini itu, dia langsung nelpon majikan lagi. Jadi saya nggak enak gitu, maka saya nelpon Miss Yuni minta info gimana gitu loh Mbak, matur suwun Mbak. Jadi nggak ada yang salah, karena kenapa? Banyak orang yang nipu-nipu, makanya wajar majikan jadi takut. Ngerti nggak? Iya, paham Mbak. Ada yang lain lagi? Ya udah Mbak, paham Mbak, cuman itu masalah uang gaji untuk Mbak Yuni info. Andai kan saya tanya akan malu saya ya. Cuman masalah libur ini Mbak yang masih kurang sama hati gitu loh, libur cuman masih kerja Mbak, jam 12 baru keluar ya, masih mandiin, masih ngepel, masih nyuci, dipotong Mbak. Itu herannya saya majikan ini. Ya kalau nggak setuju ya harus ngomong. Lah kalau kamu nggak setuju tapi diem aja, siapa yang peduli? Ngerti nggak? Gimana mau ngomongnya Mbak? Ini sudah berjalan dua kontrak. Ya jangan renew lagi loh. Kalau nggak suka jangan renew lagi loh. Dan Mbak, itu yang ngutang kan majikan, agennya belum tahu. Ya harus ngomong sama agen. Ya kamu harus ngomong sama agen sayang. Jadi laporan ke agen majikannya harus dilaporin agent gitu toh? Iya dong, kan terus apa gunanya agent? Kami ya enggak. Ini libur tanggal 24 saya tak ke agent mau konsultasi gimana ini? Siap. Nah terus Mbak, long service katanya janji mau dikasih. Nah terus saya bilang kan mau pulang ke Indo kemarin. Gimana ini Indo? Aku akan umur 30 kilo. Jadi yang di long service katanya saya mau dikasih. Kamu tanyalah ke teman-temannya, tanya ke agent mana-mana. Kalau long service itu, kalau sudah nggak mau kerja, sudah mengakhiri Hongkong, baru keluar. Kalau masih kerja nggak boleh ngambil uang long service itu loh Mbak alasannya. Ya memang benar. Ya memang benar seperti itu. Perjanjiannya cuma lewat lisan Mbak, nggak ada tulisan-tulisan Mbak. Oke, Sama tahu Miss Yuni dari mana? Saya minta ke Mbak Nah itu loh, Mbak Endang anak Jember itu. Sama tahu Miss Yuni dari mana? Ya itu minta ke Mbak Endang. Enggak, maksudnya kok tahu Miss Yuni? Ya tahu sama Mbak Endang Mbak. Saya kan Mbak Endang yang nyuruh Mbak. Sampean itu pulang kemarin itu dapat
uang cuti tahunan mbak, enggak lah mbak, teman-temanku ngomong nggak ada kok. Itu tak kasih nomor. Terus sampean tahu siapa saya? Terus sampean tahu siapa saya? Ya Mbak Yuni kan sering bantu-bantu anak-anak yang bermasalah gitu. Oke, Saya kasih oke. nomornya sama Mbak. Oke, artinya adalah tahu saya bantu anak-anak yang bermasalah. Nah, anak-anak yang bermasalah itu seperti contohnya long service, itu banyak sekali yang nggak dapat, bahkan sampai stres gendeng pulang Indonesia gara-gara long service. Karena long service itu tidak wajib. Kalau majikan masih butuh kamu, walaupun kamu kerja berapa tahun pun nggak akan dapat. Ngerti? Long service itu tidak wajib. Kalau majikan sayang sama kamu, kasihan sama kamu, kamu akan dapat. Tapi kalau majikan nggak mau ngasih, nggak bisa dipaksakan. Jadi jangan sampai stres, depresi gara-gara long service. Long service tidak wajib. Kalau kamu merasa tidak enak di situ karena long service nggak dikasih, ya udah finish kontrak, ganti majikan. Tapi pertanyaannya, di majikan di luar sana apakah lebih enak dari majikan sekarang, kan juga nggak pasti. Bener nggak sih? Iya. Harus ditambahin syukurnya, karena di luar sana juga banyak majikan yang tidak baik. Iya Mbak. Ya. Yang penting jangan sampai stres gara-gara long service loh ya, hati-hati loh ya. Iya Mbak. Kita nggak ada undang-undangnya dari migrasi gitu loh Mbak ya. Bukan nggak ada undang-undangnya, di labor dinyatakan selagi majikan masih butuh, kamu tidak bisa mendapatkan long service kecuali majikan yang ngasih. Iya, makasih Mbak infonya Mbak. Sama-sama. Udah paham saya Mbak. Iya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak sekali long service yang memakan korban loh teman-teman, jadi berhati-hati aja. Karena kalau kalian nggak dapatkan long service, terus kalian mikir ngendeng, aduh eman nurep-murek.